bersama-sama ya. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ketiga, kemudian kita lanjut dalam Wahyu pasal 21 ayatnya yang keempat. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dengan suara yang terdengar. Puji Tuhan, haleluya. Ayatnya yang ketiga dari Yohanes 14. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita lanjut Wahyu 21. Wahyu 21. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan ini dari judulnya saya tulis tujuan hidup Kristen. Kenapa saya bilang tujuan hidup Kristen? Karena orang punya tujuan hidup itu masing-masing. Ada orang punya tujuan hidup, oh dia mau jadi begini, dia mau jadi begitu. Ya, ada orang yang punya tujuan hidup mungkin tidak di dalam Tuhan. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa selama saudara memutuskan untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka tujuannya adalah saudara harus ikut Yesus. Amin. Tujuannya adalah saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada tujuan yang lain. Saudara boleh bekerja, saudara boleh punya karir, saudara boleh memiliki segala sesuatu, tapi tujuan daripada hidup saudara haruslah Yesus. Amin. Katakan amin. Haleluya. Saudara, tidak ada yang lain. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan, Yesus pun juga sering kali, banyak kali mengingatkan kepada orang-orang banyak pada waktu itu, bahkan kita hari ini. Nah, saudara-saudara, tujuan hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen adalah suatu kali kelak kita akan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Amin. Itu tujuan kita, saudara dan saya sebagai orang Kristen. Itulah sebabnya saudara datang ke gereja hari ini. Itulah sebabnya saudara dengar firman Tuhan hari ini. Karena tujuan kita bersama-sama dengan Yesus. Yesus bilang, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, dan aku akan datang supaya tempat di mana aku berada di situ pun kamu berada. Nah, saudara, Yesus mengatakan hal itu, tetapi dia mendahulunya dengan apa? Dia datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya hancur, mati di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga. Saudara dan saya, Yohanes 3:16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal melalui kematiannya. Apabila saudara dan saya percaya, terima dia sebagai Tuhan, saudara sudah pasti kita akan beroleh tempat bersama-sama dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hal itu gampang? Apakah ketika kita tahu, kita terima Yesus, kita tahu dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita rajin ke gereja, kita rajin melayani, kita rajin berdoa, kemudian apakah itu sudah bisa membuat kita bersama-sama dengan Tuhan? Saudara, tunggu dulu. Karena Yesus pernah memberikan satu peringatan kepada banyak orang, bahwa satu kali kelak akan ada banyak orang berseru-seru kepada dia di pintu surga. Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah mendoakan orang sakit yang menjadi sembuh, membuat mujizat-mujizat demi namamu? Maka Yesus berkata, pada saat itu aku
berterus terang kepada kamu, aku tidak pernah mengenal engkau, sekalian engkau pembuat kejahatan. Yesus sudah memperingatkan itu jauh sebelumnya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa poin yang saya tulis di sini. Bagaimana supaya kita mencapai tujuan itu? Bagaimana supaya saudara dan saya kita sampai di tempat di mana Yesus berada? Dan saya percaya tempat itu adalah surga. Amin. Tempat itu di mana kita akan bersama-sama dengan Dia. Tapi bagaimana caranya, saudara? Ketika kita bertobat jadi orang Kristen, kita aktif beribadah, aktif pelayanan, lahir jadi langsung jadi orang Kristen, bukan jaminan, saudara. Hamba Tuhan bisa jatuh, saya jatuh berkali-kali, tapi ketika saya kembali kepada Tuhan, saya dibangun kembali, saya mengerti akan hal ini, bahwa apa yang saya lakukan dalam pelayanan, banyak orang yang saya doakan sembuh, banyak orang yang saya berkati, mereka diberkati, tapi itu tidak menjamin saya akan masuk surga. Amin. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal. Poin pertama, kita cepat saja, saudara. Saya merasa Tuhan bekerja luar biasa di tempat ini. Amin. Saudara, firman Tuhan mungkin agak keras hari ini, tapi lebih baik saya katakan hal ini kepada kita semua. Ya, poin yang pertama, agar supaya saudara kita mencapai tujuan hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Yang pertama, menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai 10 berkata begini. Ya, Roma 10 bisa ditampilkan firman Tuhan ya. Roma 10 ayat yang ke-9 hingga 10 berkata begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu langkah pertama supaya kita maju, kita masuk dalam tujuan hidup bersama dengan Tuhan di surga. Itu baru langkah pertama. Ada banyak langkah, ada banyak poin, tapi saya hanya ambil 3 poin dasar. Yang pertama, menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya ingatkan kepada jemaat Tuhan kita semua hari ini, mungkin engkau rajin ke gereja, engkau sudah lama menjadi orang Kristen, tapi mungkin engkau mungkin tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya tantang saudara, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau engkau belum melakukan itu, hari ini adalah waktunya. Saya siap menuntun saudara untuk terima Dia secara pribadi dalam hidup. Ya, jadi mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Dialah Tuhan yang mempunyai kerajaan surga. Dialah yang menebus saudara dan saya dengan darah dan wabah dan dengan tubuhnya. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus percaya, mengakui Dia. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan. Apapun yang kita alami, Yesus tetap Tuhan di dalam hidup. Musim hidup yang bagaimana kita alami, Yesus tetaplah Tuhan dalam hidupku. Bahkan dalam lembah kekelaman maut sekalipun nyawa menjadi taruhan, saya pernah mengatakan ini dan saya alami itu. Yesus tetap Tuhan bagi saya. Ya? Jadi kalau hari ini saudara ingat, kalau saudara belum pernah mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu secara pribadi dan undang Dia di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara, ini kesempatan terbaik bagi saudara. Terima Dia, undang Dia secara pribadi di dalam hidupmu sebagai Tuhan, supaya Dia yang memerintah di dalam hati kehidupan. Poin yang kedua, haleluya. Saudara-saudara, poin yang kedua ialah iman atau percaya kepada Yesus. Masih tetap dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17. Iman atau percaya kepada Yesus. Poin yang kedua, agar supaya saudara dan saya memperoleh tujuan hidup kita sebagai orang percaya untuk bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Poin yang kedua, iman atau percaya
kepada Yesus. Roma 10 ayatnya yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi tetap saja Yesus, tetap saja Kristus. Memang iman kita itu adalah iman yang tertuju kepada segala yang diperintahkan dan dijanjikan oleh Yesus. Orang-orang yang saya suka sekali mendengar orang-orang yang suka dengan soal firman Tuhan, mereka selalu berkata bahwa kita harus militan dengan iman kita kepada Kristus. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi iman percaya kepada Yesus itu timbul oleh karena firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yang kita dengar setiap saat, yang kita dengar dalam saat teduh kita pribadi, keluarga ibadah. Firman Tuhan itu harus banyak dikonsumsi oleh pendengaran kehidupan kita, supaya iman kita menjadi timbul senantiasa. Amin. Ya, jangan dengar yang lain. Boleh, kita boleh dengar lagu, boleh dengar orang bicara, boleh dengar gembala kasih nasihat, boleh dengar nasihat orang tua, boleh dengar pemimpin kita di kantor kita bekerja, boleh. Tetapi yang paling banyak porsi yang harus saudara dengar adalah firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu penting bagi kehidupan saudara dan saya, karena itu menyangkut hari depan kita nanti. Saudara, jangan berpikir hidup kita setelah kita selesai di dunia mati selesai. Enggak, masih ada episode berikutnya yang menanti saudara dan saya, yaitu kehidupan kekal. Cuma dua, surga atau neraka. Ya, jangan saudara berpikir, saya sudah punya segala sesuatu, saya puas. Sekarang Tuhan mau panggil, silakan. No, dunia ini hanya sementara. Dunia ini sementara, yang kekal itu surga dan neraka. Tergantung saudara punya pilihan hari ini. Kalau saudara hidup bertumbuh, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, surga adalah tempatmu. Saudara, jadi poin yang kedua, iman percaya kepada Yesus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mungkin berkali-kali saya khotbahkan bagian firman Tuhan. Saudara bosan, terserah. Tapi saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan bagi saudara. Kami hamba-hamba Tuhan tidak pernah bosan menyampaikan kebenaran firman bagi saudara. Karena kami berharap supaya saudara, kita semua ada bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mungkin kalau saudara masih ingat waktu saya dulu masih melayani di sini, doa saya begini, Tuhan, saya ingin satu kali di surga, saya ingin melihat semua jemaat kasih karunia Tumaluntung yang saya layani ada di surga bersama-sama dengan saya. Amin. Coba saudara bayangkan di surga, kemudian saya tanya, Sis ini mana? Ibu ini mana? Saya ingin supaya semua kita ada di dalam kerajaan surga bersama-sama. Saya bilang kepada istri anak-anak saya bilang kepada mereka, saya tatap mereka, saya tunjuk dengan jari saya. Saya bilang, nah, saya ingin, papa ingin satu kali kelak saya melihat kamu dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Papa. Poin yang kedua, yaitu iman percaya kepada Yesus. Bagaimana supaya kita tetap iman kita tetap ada terpelihara dengan baik? Bangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun persekutuanmu dengan Allah. Bangun persekutuanmu dengan Yesus. Berakrablah dengan Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Bukan hanya pada saat dalam ibadah atau saat pribadi dengan Tuhan. Setiap saat bergaullah dengan Tuhan. Amin. Saudara, kalau saya mau bersaksi, kehidupan saya sebagai orang Kristen sekarang jauh lebih berbeda. Ketika saya membangun, saya cari waktu yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, saya ke dokter, susternya bilang, Pak, darahnya rendah sekali, Pak. Dokternya bilang, saya itu sudah biasa. Ada orang yang darahnya rendah, tapi dia masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas. Itu biasa. Saya bilang dalam hati, puji Tuhan, terima kasih suster. Saya masih bisa jalan, saya masih bisa beraktivitas. Susternya nggak tahu, saya punya banyak waktu. Saudara, saya bukan mau menyombongkan diri, tapi kalau saudara boleh ambil contoh, ambillah contoh yang baik ini. Saya berdoa,
dari malam sampai pagi. Ya. Karena itu waktu di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Praktekkan itu sekarang sebelum berdoa. Tapi hari ini saya masih sehat begitu. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi iman itu timbul oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi bukan berarti saya bilang jangan dengar istri, jangan dengar suami, jangan dengar orang tua, jangan dengar guru. Boleh. Tapi porsi yang paling banyak adalah saudara dengar firman Tuhan. Saudara bersekutu dengan Tuhan itu lebih baik. Karena hidup kita bukan tujuannya di dunia, tapi untuk kerajaan surga. Amin. Haleluya. Saudara setuju dengan itu? Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Saudara, mungkin saya akan bahas lebih keras bagian poin yang ketiga ini. Karena bisa saja kita gagal dalam poin yang ketiga. Poin yang kedua mungkin kita lolos. Oh iya, saya sudah terima Yesus. Saya sudah hidup bersama dengan Yesus. Poin yang kedua, ya saya baru percaya, saya selalu dengar firman Tuhan. Poin yang ketiga bagaimana? Poin yang ketiga, hidup kudus. Amin. Poin yang ketiga adalah supaya saudara dan saya mencapai tujuan kita untuk hidup bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga adalah kehidupanmu yang harus kudus. Amin. Kudus di hadapan Tuhan. Saya pernah menceritakan di sini tentang ada satu peralatan baik tabernakel yang paling dekat dengan tirai itu, namanya mesbah ukupan. Saudara, dan ukupan yang ditaruh di situ dia harus menyala, dia harus terpasang terus dan baunya harumnya naik, harus dipasang terus. Dan itu berbicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan yang naik tinggi sampai di hadapan surga bersama dengan ribuan berlaksa-laksa malaikat surga menyembah memuliakan Tuhan. Saya agak sedikit keluar dari poin ini. Saudara, waktu Lucifer jatuh, siapa yang menggantikan dia? Tidak ada. Poinnya, posisinya kosong. Tahu ya Lucifer? Dia seorang pemimpin pujian, dia seorang yang mengerti musik, dia seorang yang suaranya bagus, dia seorang yang fisiknya mantap, luar biasa cantik, sehingga dia sombong, dia ingin melebihi Allah. Lalu Tuhan lempar dia keluar dari surga. Maka posisinya kosong, tidak ada lagi seorang pemimpin pujian dalam kerajaan surga yang menggantikan Lucifer. Maka Yesus berkata kepada perempuan Samaria di sumur itu, dia berkata begini, jika kamu mau menyembah Bapa, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Siapakah yang dibenarkan? Saudara dan saya yang dibenarkan oleh darah Kristus. Dan penyembahan kita itu menjadi benar di hadapan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka pujian penyembahan kita naik tinggi bertemu dengan Tuhan dalam hadirat surga. Saudara bayangkan satu persatu dari kita di tempat ini, bahkan ribuan jutaan orang-orang Kristen di dunia ini sujud menyembah memuliakan Allah. Surga gempar oleh karena penyembahanmu kepada Tuhan. Saya praktikkan itu dalam kehidupan saya. Amin. Haleluya. Saudara, jadi kekudusan satu hal yang membuat saudara dan saya bisa berada bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga adalah hidup yang kudus. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16 berkata begini. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 dan 16 berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam setiap hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, kemudian kita lanjut satu bagian lagi dalam firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8 berkata begini, ya, dalam Matius 5 bisa ditampilkan. Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Saudara, kita di surga, kita akan melihat Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita akan melihat Dia. Hari ini kita belum lihat Dia, tapi nanti di surga. Makanya Dia bilang, tempat di mana aku berada, aku akan berada di sana bersama-sama.
dengan aku, dan kita akan melihat dia, kita akan puas memandang wajahnya dalam keadaan yang suci kudus. Kita puas dari berkata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, yang ada adalah kebahagiaan, damai sejahtera, hidup kekal bersama dengan Yesus. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita hari ini datang beribadah? Amin. Tapi soal kekudusan, saudara, jangan main-main dengan kekudusan. Amin. Saudara, saya bilang jangan main-main dengan kekudusan. Jangan bermain-main juga dengan dosa. Saya bermain-main dengan dosa, saya bermain-main dengan kekudusan. Tuhan tegur saya, Tuhan merintil saya kembali, dan saya menemukan hidup yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Hidup yang kudus itu syarat utamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya ingin katakan kepada saudara dan saya, mari kita jaga kekudusan itu di hadapan. Para suami, para istri, jangan main-main dengan kekudusan. Jangan main-main dengan dosa. Amin. Amin. Jangan main-main dengan dosa. Para pemuda-pemudi, jangan main-main dengan dosa. Engkau boleh pacaran, boleh, tapi jaga kekudusan dalam hidup pacaran. Amin. Jangan main-main dengan dosa. Mungkin engkau berkata, oh saya hamba Tuhan, saya kepala dengan dosa. Siapa bilang? Ya, ada banyak orang hamba Tuhan jatuh dalam dosa karena tidak menjaga kekudusan. Salah satu dosanya adalah dosa tentang perzinahan. Banyak orang hamba Tuhan juga jatuh dalam perzinahan. Betul? Banyak juga jemaat jatuh dalam perzinahan. Para selingkuhan terjadi di sana. Ibu-ibu, saya mau bilang kepada ibu-ibu, jaga suamimu. Amin. Para suami, jaga istri. Hiduplah kudus dalam pernikahanmu. Hiduplah kudus dalam rumah tanggamu. Sebab kalau engkau tidak kudus, engkau tidak layak. Engkau boleh bermain dengan dosa, tapi di sisi lain engkau melayani di tempat ini. Saudara, satu kali kelak kalau engkau tidak bertobat, engkau akan bertemu dengan pemilik surga. Dia berkata, ingatlah kamu karena aku tidak mengenal. Maka saya bilang kepada para pria, para bapak-bapak, para pria, bersihkan handphonemu dari segala video porno, dari segala aplikasi yang tidak benar. Bersihkan itu semua. Ibu bilang kepada suamimu, bilang, sayang, jangan pakai password di handphone. Demikian juga bilang kepada ibu, kepada istrimu, jangan pakai password di handphone. Bebas. Sedangkan suami istri tidak ada penghalang, sudah saling tahu satu dengan yang lain luar dalam, masa handphone itu dikunci? Betul? Kalau suami pergi ke kamar mandi, lama-lama bawa handphone lagi, aku dicurigai. Saudara, jangan main-main dengan dosa. Sekarang dosa merajalela di mana-mana. Ibu-ibu, saya mau bilang kepada saudara, pelakor itu perempuan biasa-biasa, tapi dia tahu berdandan, dia harum, dia tahu merayu, dia tahu apa yang terbaik bagi suami. Bagaimana bisa terjadi? Ya, dosa yang sedang terjadi hari-hari. Saudara, saya lebih baik saya tegur saudara sekarang daripada saudara ditolak di depan pintu surga. Amen. Lebih baik saya tegur saudara yang hidup dalam dosa hari ini daripada saudara ditolak di pintu surga. Kalau saudara ditolak di pintu surga, tidak ada kesempatan saudara dan saya bertobat. Tapi kalau hari ini saya menegur saudara, saudara bisa bertobat, ada kesempatan. Puji Tuhan, kita bisa memperbaiki hidup kita. Kalau saudara mungkin satu kali kelak, saudara mungkin karena ada tugas, saudara pergi beribadah di gereja lain di luar daerah ini karena ada tugas. Dan kalau saudara lihat kepalamu, kalau kepalanya berkali cerai, jangan jadi kepalanya, keluar tinggalkan gereja. Karena itu tidak benar. Kalau ada hamba Tuhan model seperti itu memperkatakan firman Tuhan, jangan percaya. Percayalah kepada Tuhan. Saya bicara atas firman Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan. Kalau saudara hari ini kena dengan firman Tuhan, itu berarti Tuhan mengasihi saudara. Itu berarti Tuhan kasih kesempatan kepada saudara.
Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main juga dengan dosa. Saudara mungkin gembala tidak tahu, saudara punya kehidupan rohani seperti apa, terlibat dalam berbagai dosa, tapi engkau terus melayani, engkau rajin di gereja. Saya bilang bertobat sekarang. Gembala tidak mengerti, tapi Tuhan tahu. Engkau tidak mau bertobat, Tuhan bilang nanti coba udah pakai orang kita dolangan di situ. Betul? Jadi saudara, kekudusan itu penting. Kekudusan itu harus, karena itu menjadi syarat orang bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Biarlah berkata gaya nama Yesus. Biarlah nama Yesus. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Saya selesai berbicara dengan firman. Saya merasakan Tuhan bekerja luar biasa di tempat ini. Saudara, mari kita berbahasa, kalau kita berbahasa, kita menyembah Dia yang jangan hilang kesempatan ini. Tuhan, mari Engkau bekerja di tempat ini. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami. Kami tahu Tuhan Engkau mencintai kami. Kami tahu Tuhan Engkau tidak mau membiarkan kami binasa. Kami tahu, kami percaya Tuhan Engkau